Yang B saya taruh di sini aja ya. Yang B enggak lah. Ini saya taruh sini yang B. Bahwa 1/n sinus theta sama dengan M kali lambda. Kalau ini ordenya adalah orde maksimum kali lambda, maka ini diganti sinnya adalah sin 90 derajat. Sin 90 derajat. Maka akan didapatkan bahwa orde maksimum sama dengan sin 90 derajat sama dengan sin 90 derajat dibagi n kali lambda. N kali lambda sama dengan 1, n-nya adalah 5.000. Kemudian lambdanya diganti ini 4,6 kali 10 pangkat 5. Berarti sama saja pangkat 5 ini, maaf, ini min 5 ada di bawah, pangkat min 5, berarti naik ke atas sama dengan 100 kali 10 pangkat 3 dibagi 5.000 kali 4,6. Ini pangkat 3-nya dengan 1.000 ini coret. 100 dibagi 23 berapa, Raki? 100 dibagi 23. 4,3 sekian. Oke, sama dengan 4,33. Tapi kalau ordenya angka pecahnya hilang lagi ya. Berarti tinggal 4 saja. Berarti ordenya adalah orde keempat lagi. Orde keempat. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu 100 yang dikali 10 pangkat 3 itu 100-nya dari mana, Pak? 100 dikali 10 pangkat 3. Tasya, ini 10 pangkat berapa, Tasya? Ini loh, 10 pangkat berapa? Oh, 10 pangkat min 5 ya, Pak? Naik ke atas 10 pangkat 5 kan ya? Oh, iya. 10 pangkat 5 kan? Tadi saya lihat itu 3, Pak. Oke, mantap. Sekarang soal nomor 2. Celah tunggal. Lebarnya 0,12 milimeter. Disinari cahaya monokromatik. Jarak pita gelap kedua. Berarti M-nya sama dengan 2. Dari terang pusat, Y-nya adalah 15 mm. 15 mm. Yang ditanyakan berapakah panjang gelombangnya. Tasya, saya mau tanya kalau celah tunggal, garis gelap, rumusnya gimana, Tasya? D sin theta boleh D sin theta. D sin theta sama dengan D kali Y per L kan ya? Iya, Pak. Kali Y per L sama dengan M kali lambda. Itu jarak. Di soal jarak celah ke layar ada nggak, Tasya?
Bapak tadi saya belum sempat foto soal ya, Pak. Oh gitu ya, udah. Oke. Oke, saya tak lihat ke soal yang aslinya. Tadi cuma dikasih tahu gelap apa? Terang. Oh iya, berarti nggak dikasih tahu ini ya Raki. Ya, Saya cuma. nggak ngasih tahu itunya ya. Oke. Jaraknya 2 meter lagi, saya lupa. Jarak telah ke layar 2 meter. Jarak telah ke layar 2 meter. Tambahi lagi ya, jarak telah ke layar 2 meter. Berarti L-nya sama dengan 2 meter. Saya terkecoh di sini, belum saya tulis ya 2 meter. Oke. Berarti tasnya D-nya 0,12. 0,12. Y-nya adalah 15 mili. Tasya kalau 2 meter itu berapa milimeter? Tasya, 2 meter itu berapa milimeter? 2 kali 2 kali 10 pangkat 3 ya? Ya. Oke. Ordenya adalah orde kedua kali lambda. Kalau ini saya tulis 12 kali 10 pangkat 12 kali 10 pangkat min 2, boleh nggak, Tasya? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Kalau ini saya bagi 2, ini dapat 6 kan, Tasya ya? Iya, Pak. Betul. 2 dengan 6 ini dapat 3 ya, Tasya ya? Iya, Pak. Oke, berarti lambdanya 3 kali 15 adalah 45, Tasya ya? Iya, Pak. Ya, Tasya. Ini naik berarti kali 10 pangkat. Ini kalau naik ke atas jadi pangkat minus kan ya? Min 3 ya? Berarti 10 pangkat min 5 milimeter. Atau 4,5 kali 10 pangkat min 4. 4,5 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Kalau dirubah ke satuan angstrom, berapa, Tasya? Oh, bentar, Pak. Berarti 4,5 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 7. Jadi 4.500 angstrom. Nah, gitu kan, Tasya ya? Betul? Oh, betul, Pak. Oke. Nada, pinter-pinter kamu udah bisa kok. Silakan tulis. Sebelum saya lanjutkan ke nomor 3.
Nomor 3. Cahaya dengan panjang gelombang, saya kasih namanya lambda, 480 nanometer. Lalu panjang gelombang yang kedua, lambda aksen, sama dengan 660 nanometer. Melewati celah yang terpisah, celahnya celah ganda, D sama dengan 0,6 mm. Kemudian jarak celah ke layar adalah 2 meter. 2 meter. Kemudian, berapakah jarak antara garis terang kedua pada layar yang terletak sejauh L-nya 2 meter, itu terangnya adalah terang kedua. Terang. Oke, ini saya hapus. Yang ditanya adalah delta Y. Delta Y. Delta Y. Untuk celah ganda, bahwasannya garis terang itu D kali Y per L sama dengan M kali lambda, maka Y-nya sama dengan M kalikan lambda kalikan L per D. Untuk terang orde yang sama, ditanyakan berapa jarak pisah orde keduanya. Ini berarti saya ganti delta Y, ini menjadi delta lambda. Menjadi delta lambda. Berarti apa? M-nya adalah orde kedua, deltanya sama dengan 660 dikurangi 480. 660 dikurangi 480. Berapa Gibran? 660 dikurangi 480. Berapa Gibran? 6. 60 dikurangi 480. Berarti ini 0. 16 ini 8, ini 1. Ini 180 nanometer. Nanometer. Nano. Nah, 1 nanometer 10 pangkat min 9. Jadikan mili 10 pangkat min 6. L-nya 2 meter, berarti 2000. 2 kali 10 pangkat 3. Dan D-nya adalah 0,6. Ini saya tulis 6 kali 10 pangkat min 1. 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalau dibagi 6, 180, ini adalah 30. Berarti 30 kali 2 kali 2 sama dengan 120. 120 kali 10 pangkat min 3. Min 3 naik ke atas, berarti min 2. Sama dengan 1,2 mm. 1,2 mm. Bapak, Ya, kenapa? jadi satuannya itu semuanya dijadiin milimeter ya, Pak?
Bebas sebenarnya, satuannya bebas. Tapi kalau misalkan di soal itu ketemunya apa satuannya meter, rubah ke meter. Tapi kalau saya lebih seneng ke mili, nanti tinggal ngerubah aja Tasya ke satuan mana kan nggak masalah, ya. Jadi bebas. Pak. Oke. Nomor 4. Dua berkas sinar monokromatik X dan Y menyinari tegak lurus kisi. Hitung nilai perbandingan X terhadap Y jika sudut deviasi orde kedua sinar X sama dengan orde kedua sinar X, kemudian orde ketiga sinar Y, ini sama, nanti bahwa ordenya sama, sudut deviasinya sama, sudut deviasi sama. Nah, kalau sudut deviasi sama, maka D sin theta itu sama dengan M kali lambda, berarti nilai ininya sama ini. Ini nilai ininya sama. Sudut deviasinya sama, berarti nilai ini sama. Nah, kalau nilai ini sama, maka didapatkan bahwa mx kali lambda x sama dengan my kali lambda y. Dengan demikian, lambda x per lambda y sama dengan my per mx. My, maaf, my-nya adalah, kok y lagi? My-nya itu 3. Ini my-nya 3. Oh, kalau gitu, ini hasilnya adalah 3:2. Setelah ini, saya akan tuliskan soal SBMPTN yang kalimatnya panjang sekali. Nanti kalian kerjakan. Soal ini saya tuliskan berarti nomor 5 ini soal SBMPTN. Ini SBMPTN. Untuk menentukan panjang gelombang sinar merah, panjang gelombang sinar merah, digunakan sinar kuning, yang panjang gelombangnya 5.800 angstrom, dijatuhkan pada suatu kisi. Dijatuhkan pada
suatu kisi. Jarak kisi ke layar, jarak kisi terhadap layar adalah 4 meter. Terhadap layar adalah 4 meter. Ternyata garis terang orde pertama, ternyata garis terang orde pertama berjarak 58 cm. Berjarak 58 cm dari terang pusat. Dari terang pusat. Titik. Kemudian cahaya kuning, atau sinar kuning, kemudian sinar kuning diganti dengan sinar merah. Sinar kuning diganti dengan sinar merah. Sinar merah yang dijatuhkan pada kisi tersebut. Yang dijatuhkan pada kisi tersebut. Kisi tersebut. Ternyata garis terang orde pertama pada layar diamati berjarak 65 cm dari terang pusat. Dari terang pusat. Maka panjang gelombang sinar merah panjang gelombang sinar merah tersebut adalah titik 2 A, B, C, D, kemudian E. Sebentar. Saya mau lihat jawabannya berapa saja. Enam 6.200 angstrom, 6.300 angstrom, 6.400 angstrom, kemudian 6.500 angstrom, dan yang terakhir 6.500 angstrom. Silakan Gibran
Ragi dan Tasya kerjakan soal 5 itu soal SBMPTN. Raki sudah ketemu Raki? Kayaknya dapat sih Pak. Coba bentar.
Tasya sudah dapat? Masih nyoba, Pak. Oke. Gibran sudah dapat? Gibran sudah dapat? Kayaknya 6.500 sih, Pak. Iya betul, Ragi betul. ME 1, lambda kuning 5.800. Kemudian Y kuning 58 cm. Nah, kalau Y merah 65 cm, maka lambda merah. Ini kan pakai analisa angka saja, Raki ya. Kalau ini 58, ini kan 5800. Kalau ini 65, ya ini 6500 gitu kan, Raki ya. Jadi saya pakai Ya, asalnya dari sini bahwa D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Nah, kalau kita tinjau mana yang nilainya tidak berubah, yang nilainya tidak berubah ya ini tetap, tuh ordernya sama-sama 1. Berarti ini banding ini dong. Nah, maka dikatakan bahwa lambda merah per lambda kuning, ini namanya berbanding lurus. Y merah per Y kuning. Lambda merah per 5.800 sama dengan 65 per 58. Berarti ini kan 58-nya coret. Berarti kan 00-nya pindah ke sini. Lambda merahnya sama dengan 6.500 angstrom. Gampang kan, Raki ya? Nah, selanjutnya teorinya saya lanjutkan tentang daya urai. Daya urai. Daya urai itu adalah kemampuan alat optik untuk membedakan dua sumber itu memang kelihatan dua. Maksudnya begini, pada saat kita ada di jalan tol tanpa pembatas, pada saat kita berada di jalan tol tanpa pembatas, dari depan malam hari, mobil yang berpapasan dari kita, mobil yang berpapasan dengan kita dari jarak jauh itu lampunya kelihatan satu. Nah, begitu makin dekat itu kelihatan dua. Nah, kemampuan mata kita membedakan bahwa lampu mobil ini terdiri dari dua, itu namanya daya urai. Berarti kalau saya gambarkan begini, ini namanya lebar alat optik. Ya, nih, alat optiknya ada di sini. Ini adalah lebar bukaan alat optik. DM sama dengan lebar bukaan alat optik di sini adalah layar. Ini layar. Yang di dalam mata kita, layar ini diperankan oleh retina mata. Diperankan oleh retina mata kita. Kalau ini ada sumber cahaya yang pertama, lalu di sini ada sumber cahaya yang kedua, kemudian sumber cahaya masing-masing nanti akan menembus ke alat optik. Ini juga begitu, akan menembus alat optik.
jarak ini ke sini, ini namanya daya ure atau dm, d kecil, m. Nah, antara sumber dengan celah, ini jaraknya adalah L. Sumber dengan celah, jaraknya adalah L. Nah, ini adalah sudutnya namanya theta m. Theta m disebut sebagai sudut resolusi minimum. Sudut resolusi minimum. Kemudian L adalah jarak sumber ke alat optik, sumber ke alat optik. DM ini disebut sebagai daya urai. Daya urai. Daya urai. Oke, saya jabarkan. Dari celah tunggal, dari rumus celah tunggal, itu bahwasannya D sin theta sama dengan M kali lambda D sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, nantinya ini sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, D-nya ini memang lebar bukaan alat optik. Ini sama dengan dm. Lebar bukaan alat optik dm. Menurut percobaan Rayleigh, bahwa ternyata ini nilainya sin theta, jadi theta minimum, nih, sama dengan lambda kali dibagi lebar bukaan alat optik. Nah, M-nya ini ternyata angka baku, 1,22. 1,22. Nah, untuk sudut yang kecil, maka sin theta itu akan mendekati, nih sin theta akan mendekati D per L. D per L. Ini jadinya daya ure per L. Maka didapatkan bahwa daya ure sama dengan 1,22 kali lambda kali L per lebar bukaan alat optik. Per lebar bukaan alat optik. Kalau ini untuk menghitung sudut resolusi minimum, Nah, kalau ini adalah menghitung daya ure. Sebagai contoh, saya ambilkan. Jarak kedua lampu depan sebuah mobil 122 cm. Lampu tersebut
memancarkan cahaya yang panjang gelombangnya 5.000 angstrom. 5.000 angstrom. Lebar bukaan alat optik 5 mm. 5 mm. Hitunglah jarak. Antara lampu mobil terhadap pengamat. Ini lebar bukaan alat optik itu sama dengan alat optiknya itu mata. Alat optik atau mata itu sama dengan 5 mm. Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan bahwa D, daya urenya, 122 cm, berarti 1,22 meter. Kemudian lebar bukaan alat optik 5 mm ini sama dengan 5 kali 10⁻³ meter. Dan panjang gelombangnya adalah 5.000 angstrom. Sama dengan 5 kali 10⁻⁷ meter. Ini secara nggak langsung menjawab pertanyaan Tasya, apakah harus dirubah ke mili? Enggak, ke meter boleh. Nah, sekarang dari daya urei nih, kita masukkan ke sini. Daya urenya adalah 1,22. 1,22 sama dengan 1,22, lambdanya adalah 5 kali 10⁻⁷ kalikan L, lalu diameternya adalah 5 kali 10⁻�3. Ini 1,22-nya bisa dihilangkan, 5-nya bisa dihilangkan. Berarti L-nya sama dengan 10⁻⁷ pindah jadi 10⁻⁷. 10⁻⁷ dibagi 10⁻⁻³ ini sama dengan 5 kali 10⁻⁵ 5.000 angstrom. 5.000 angstrom itu 5.000 kali 10⁻⁻⁻10 meter. Betul, 5 kali 10⁻⁷. Berarti kalau gitu pindah ke sana, maaf ini kalikan ke sana, 10⁻⁷ kali 10⁻⁻3. Berarti sama dengan 10⁻⁴. 10.000 meter atau 10 kilometer. 10 kilometer.
Lampu mobil. Tasya, ini gambar yang kanan bisa saya hapus? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke polarisasi, bahwa spektrum gelombang elektromagnetik itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Medan listrik itu simbolnya pakai E. Ini medan listriknya. Ini adalah medan listrik. Medan listrik. Yang secara umum bahwa E sama dengan amplitudo medan listrik sinus omega T plus minus Kx plus minus Kx. Ini di gelombang berjalan.
Kemudian medan magnetnya arahnya tegak lurus. Kalau digambarkan, ini adalah medan magnetnya. Nah, yang ke sana, ke sana. Bahwa B-nya sama dengan B maksimum sinus omega T min Kx. Syaratnya bahwa medan listrik harus tegak lurus medan magnet. Tegak lurus medan magnet. Ini adalah arah penjalarannya. Berarti gelombang elektromagnetik itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik atau cahaya terdiri dari medan listrik, terdiri dari medan listrik, dan medan magnet yang saling tegak lurus, dan terdistribusi sama besar. Nah, peristiwa polarisasi dapat terjadi akibat yang pertama adalah pemantulan. Yang kedua, pemantulan dan pembiasan. Yang ketiga, pembiasan kembar atau bias kembar. Terjadi akibat pembiasan kembar. Yang ketiga, akibat hamburan. Yang keempat, akibat hamburan. Dan yang terakhir, akibat absorpsi selektif. Oke. Yang pertama adalah karena peristiwa pemantulan. Ingat, kalau ada bidang batas, kemudian bidang batas ini mendapatkan sinar atau ada sinar datang, ini garis tegak lurus adalah garis normal.
Ini sinar datangnya. Ini adalah sinar pantulnya. Nah, sinar datang itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Ini medan listriknya saya gambarkan merah. Medan listriknya gambarnya merah. Lalu medan magnetnya arahnya tegak lurus, saya gambarkan warna hijau. Ini masuk. Ini adalah medan magnet. Ini medan magnet. Setelah mengalami polarisasi, yang tersisa tinggal separuhnya, dan itu adalah medan listrik. Medan magnetnya nggak ada. Nah, ini adalah yang namanya polarisasi. Polarisasi. Kemudian yang kedua terjadi akibat pemantulan dan pembiasan. Pemantulan dan pembiasan. Dan pembiasan. Yang dimaksudkan, apabila cahaya datang menuju suatu permukaan, asalnya dari N1 menuju N2, ini adalah garis normal, garis normal, garis normal. Sebagian sinar mengalami pemantulan, sebagian sinar mengalami pemantulan. Berarti ini pemantulannya ke sana. Sebagian lagi mengalami pembiasan. Sebagian lagi mengalami pembiasan. Sudutnya ini adalah 90 derajat, yang ini 90 derajat. Ini adalah I, ini R. Ini I. Di sini bahwasannya I ditambah R sama dengan 90 derajat, maka R-nya 90 derajat kurangi I. Di dalam peristiwa pembiasan, itu akan berlaku hukum Snellius, bahwa N1 sinus I, N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. Berarti ini N1 sinus I sama dengan N2 kali sin 90 derajat min I. Karena N-nya 90 derajat min I. Berarti apa? Ini akan didapatkan bahwa N1 sinus I sama dengan N2, ini jadi cos. Jadi cosinus I. Ingat bahwa yang namanya sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Sama dengan cos alfa. Dan cos 90 derajat min alfa ini menjadi sin alfa. Sehingga kalau ini saya tuliskan sinus I per cosinus I sama dengan N2 per N1. Nah, sinus I per cos I ini adalah tangen. Tangen, berarti tangen I polarisasi sama dengan N2 per N1. Ini adalah syarat terjadinya polarisasi. Ini saya tambahkan I polarisasi. I polarisasi. Sebut bahwa IP sudut datang polarisasi. IP sama dengan sudut datang polarisasi. Sudut datang polarisasi.
Kalau polarisasi akibat bias kembar, berarti di sini biasanya ada dua sinar. Tapi nggak usah kita terangkan, saya hanya akan menerangkan ini. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa hamburan. Peristiwa hamburan. Hamburan. Atau scattering. Scattering. Tolong perhatikan. Peristiwa hamburan, contohnya pada waktu musim penghujan, langit kelihatan warna biru. Kenapa langit nampak biru pada musim penghujan? Karena pada waktu musim penghujan, partikel-partikel di atmosfer itu kecil-kecil, yang gede-gede terikat dengan inti kondensasi, dia akan jatuh bersama butiran air hujan. Maka atmosfer kondisinya adalah lebih jernih. Nah, partikel-partikel yang kecil-kecil itu yang menghamburkan sinar gelombang pendek. Nah, gelombang pendek itu sesuai dengan warna biru. Maka pada waktu musim penghujan, langit berwarna biru karena langit partikel-partikel atmosfernya menghamburkan gelombang pendek, yaitu gelombang biru. Sebaliknya pada waktu musim penghujan, atmosfer kotor, banyak debu-debu. Sehingga apa? Sehingga yang dihamburkan adalah sinar dengan panjang gelombang yang lebih besar. Nah, karena yang dihamburkan sinar dengan panjang gelombang lebih besar, efeknya langit tidak kelihatan biru tapi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Nah, keterangan ini membantah teori SD bahwasannya langit kelihatan biru karena air laut berwarna biru. Bukan. Langit kelihatan biru itu karena hamburan oleh partikel-partikel atmosfer pada gelombang pendek. Ya, itu keliru waktu di SD. Nah, jadi kalau gitu saya tuliskan langit berwarna biru. Langit pada musim penghujan, langit berwarna biru. Biru. Karena yang dihamburkan adalah gelombang pendek. Yang dihamburkan gelombang pendek. Gelombang pendek. Warna biru. Sebaliknya pada musim kemarau, langit berwarna merah atau kekuning-kuningan. Langit berwarna kekuning-kuningan, karena yang dihamburkan gelombang lebih panjang.
Kemudian yang terakhir, peristiwa hamburan yang ditimbulkan oleh absorpsi selektif. Ini oleh absorpsi selektif. Pada absorpsi selektif, ini ada bidang yang disebut bidang polarisator. Ini bidang polarisator. Kemudian di belakangnya ada bidang analisator. Bidang analisator. Ini analisator. Kalau ini sumbunya sejajar, ingat bahwa sinar yang mula-mula datang itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Ini medan listrik, kemudian ini medan magnet tegak lurus, ini tegak lurus, medan magnet. Intensitasnya ini sama dengan I0. Intensitasnya adalah I0. Pada waktu memasuki bidang polarisator, dipolarisasikan, maka yang tersisa tinggal medan listrik, medan magnetnya hilang, maka di sini I-nya tinggal separuhnya. Di sini sama dengan setengah I0. Kalau ini sejajar, maka yang keluar dari analisator, ini di sini, ini I. Nah, I-nya sama dengan apa? Sama dengan setengah I0 kali, kalau ini diputar nanti membentuk sudut theta kali cos theta dikuadratkan. Cos theta dikuadratkan. Silakan tulis dulu. Theta itu sudut. Theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu analisator
terhadap sumbu polarisator. Raki, saya mau tanya, di sekolah itu sudah sampai apa, Raki? Kalau tadi itu fisika masih cahaya awal-awal, Pak. Kayak karakteristik itu yang kayak interferensi, refraksi gitu. Oh gitu, ya. Tapi kita kan ini kan akhir-akhir ya. Kita udah akhir-akhir ini, Raki. Jadi kita sudah lewat jauh banget, gitu ya, Raki ya. Ya, Pak. Dikasih tugas-tugas nggak, Raki? Dikasih, Pak. Tapi bisa teratasi ya? Alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Kalau Tasya bisa? Kenapa, Pak? Kamu di sekolah sudah dikasih tugas-tugas soal, bisa mengerjakan? Oh, kemarin sih tugasnya yang disuruh cuma baru kayak percobaan gitu sih, Pak. Oh, yang kayak interferensi itu ya? Berarti dong? Betul? Interferensi, celah ganda, gitu enggak? Difraksi gitu, Pak. Oh, difraksi. Berarti kita sudah melanglang kemana-mana kan ya? Sudah alat optik, sudah. Ya. Jadi nanti kamu paling pinter di kelas itu, Tasya. Harus paling pinter. Kalau yang kanan ini saya hapus, sudah selesai Tasya ini? Gambar ini saya hapus? Iya, boleh, Pak. Boleh. Oke. Contoh soalnya, cahaya merambat dari air, indeks bias air adalah 4/3, menuju udara. Indeks biasnya sama dengan 1. Tentukan yang pertama sudut kritis. Sudut kritis. Yang kedua adalah sudut polarisasi. Sudut polarisasi. Yang kedua, sudut yang dibentuk oleh sumbu. Sudut yang dibentuk oleh sumbu analisator, terhadap sumbu polarisator,
theta. Intensitas cahaya yang meninggalkan analisator, besarnya sama dengan /8 intensitas cahaya yang memasuki polarisator. Yang ditanyakan hitung besarnya sudut theta. Sekarang mau saya jabarkan begini. Kalau cahaya datang dari air menuju udara. Air indeks biasnya 4/3, udara indeks biasnya adalah 1. Kalau sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang lebih renggang, maka sinar ini akan dibiaskan menjauhi normal. Jadi kalau sinar dari N, ini kan N1-nya sama dengan N air, sama dengan 4/3. N2-nya adalah N udara, sama dengan 1. Nah, ini sudut datang, ini sudut bias. Nah, ini kalau N1 lebih besar N2, ini sinar dibiaskan menjauhi normal. Suatu saat ya, yang ini kita namakan sinar 1. Ini sinar 1. Sinar ini dibiaskan 90 derajat. R 90 derajat. Kalau R-nya 90 derajat, maka sudut datangnya dinamakan sudut kritis. Nah, ini berarti kalau ini sinar 2, ini sinar 2. Oke. Kalau jika R-nya 90 derajat, maka sudut datang disebut sudut kritis atau sudut batas. Berarti apa? Dari hukum Snellius bahwa N1 sinus I sama dengan N2 sinus R, ini N1 sinus I sama dengan N2 sin 90 derajat, ini namanya I kritis. Kenapa? Ini sinnya bernilai 1. Maka sinus sudut kritis sama dengan N2 per N1
sama dengan 1/4/3. Sama dengan 1/4/3. Sama dengan 1/4/3 sama dengan 3/4. Saya mau tanya Raki, kalau sinus nilainya 0,75 itu sudutnya berapa, Raki? 37. Enggak, wong sinus kok. Tangen yang 37. Oh iya. Bentar, masih lupa, Pak. Ya, lihat aja 0,75 inverse sinus gitu loh. Kalau di kalkulator. Kamu tadi bisa waktu sinus 0,69 bisa. Kan sama itu. Bentar, Pak, saya buka kalkulator dulu. Yes. Pak. 48,6, Pak. 48,6 atau bikin aja 49 ya Raki ya. Coba. Oke lah, 49 derajat. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, sudut polarisasi pakai tangen. Tangen I polarisasi sama dengan N2/N1. Sama dengan 1/4/3. Ini sama dengan 3/4. Nah, ini yang maksudnya Raki ini kan, bahwa I polarisasi berarti tangen 3/4 adalah 37 derajat. Gitu Raki ya? Ini maksudmu kan? Nah, tapi tangen polarisasi. Kalau sudut kritisnya 49. Silakan ditulis, dicatat. Gibran bisa mengikuti? Suaranya hilang kamu. Gibran? Bisa? Bisa ya? Oke. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, oke, silakan. Tadi yang N1 lebih besar dari N2 itu maksudnya gimana, Pak? Indeks biasnya misalkan kalau cahaya dari udara ke air, itu artinya dari N1 lebih kecil daripada N2. Kalau cahaya dari udara ke air, artinya N1 lebih kecil daripada N2. Tapi kalau cahaya dari air ke udara, itu dari N1-nya yang lebih besar, N2-nya yang lebih kecil. Gimana? Tasa bisa paham? Gini. N1 itu indeks bias asal sinar. N2 indeks bias tujuan sinar. Berarti kalau udara ke air, N1-nya siapa, Tas? Kalau udara ke air, N1-nya siapa? Udara ya, Pak? N udara. N2-nya adalah N air kan ya? Betul? Iya. Nah, sekarang saya balik. Kalau cahaya dari air ke udara, berarti N1-nya siapa? Dari air ke udara. Air. N air. N2-nya udara. Paham? Paham, Pak. Oke. Oke, anak-anak sekalian, hari ini cukup sekian dulu. Nanti lain kesempatan saya ketemu lagi dan saya tambahkan. Hari ini nanti saya padat banget sampai malam. Jadi sekian dulu. Mudah-mudahan tolong ini lebih teoritis. Nanti ke depannya saya ngulang-ngulang terus. Ngulang-ngulang mulai dari pemantulan pembiasan, kemudian lensa tipis, lensa tebal, kemudian nanti alat-alat optik, lalu ini interferensi, difraksi, polarisasi, saya ngulang-ngulang terus. Kenapa? Karena ini materinya adalah materi akhir kelas 11 semester 2. Nah, sedangkan kalian di sekolah kan belum selesai. Jadi nanti saya ngulang-ulang dengan soal-soal yang lain. Oleh karena itu, kedepannya kita lebih banyak latihan soal-soal.
Oke, begitu Raki bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Tasya bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, Gibran bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke, kalau gitu sekian dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama.